bisa menjelaskan. Oh, malah jadi nggak ngalami harus nanti. ahlinya. Kita bukan memuja-muja tapi melihara, menghargai karya leluhur yang ada di sini harus dipelihara, dijaga pelestariannya kan gitu. Ini jembatan yang namanya jembatan untuk menuju ke Curug. Mohon. Nah, cuman ini naturalnya gini. Dulunya kan pakai Bambu. Oh, sekarang jadi beton. Nah, sekarang bagaimana supaya menyerupai bambu? Betul. Estetikanya bagus. Betul. Terus secara purbakalanya bagus. Betul. Nah, terus naturalismenya itu dapat. Ini udah 5 tahun loh. Alhamdulillah. Teman-teman, khususnya di Curug Cipete ini kebetulan yang mendesain semua kebetulan di samping saya beliau Pak Marta sendiri. Tidak ada bantuan arsitek atau dari desain dari luar, pure betul-betul beliau Pak Marta beserta jajarannya saja. Desain ini ya kira-kira kalau 6 bulan lah. 6 bulan? 6 bulan, tapi dulu waktu 2012 kita istilahnya yang namanya bahwa kita ini tadinya asli banget, belum berbentuk seperti ini, kita ciptakan bagaimana air sedikit tapi jadi mewah. Betul. Tadinya kan kayak air solokan, bagaimana caranya air bening yang bagus ini supaya meber, kalau bahasa Sunda meber gitu, mewah kelihatannya menjadi nilai jual. Gitu. Dan bisa di sini ada semua umur, dewasa, remaja, anak-anak, bahkan balita, anak kecil bisa ada di situ. Ini hasilnya yang Bapak ciptakan dengan kru luar biasa, Pak. Bapak mudah-mudahan selalu sehat. Kita doakan. Dan kesini alhamdulillah sekarang dari dulu sudah 3 kali Pak Gubernur, Bapak Kapolda sudah kesini, Bapak Pangdam sudah kesini. Itu alhamdulillah mengapresiasi dan beliau pada mandi ngojai atau renang di sana. Dihadiri 2.500 orang se-Indonesia. Maka itu hal yang mudah. Nah, artinya yang di sisi nilai itu bukan wahnya, tapi kronologisnya seperti apa, perjuangan seperti apa. Kita memerlukan ini pemikiran yang cerdas, bagaimana ini konsep ini supaya kita ini membangun kebersamaan dari masyarakat. Saya mengumpulkan 150 orang di balai pertemuan. Ibu-ibu, bapak-bapak mencibiri buang katanya pemerintah udah nggak kecipta ini nggak kayak gitu, nggak kecipta bon kopi. Nah, saya bilang gini, saya minta 3 opsi. Yang pertama, saya minta doa. Hanya minta doa. Yang kedua, minta tenaga. Dukungan. Yang ketiga, saya minta dengan finansial. Itu pilih semua, tapi saya tidak akan meninggalkan orang-orang ini. Itu kan saya mengemukakan begitu itu dengan catatan saya udah feeling saya 10 tahun 20 tahun ke depan. Apa artinya? Jadi gini, yang kudoa aja. Kalau ada tenaga besok juga tenaga mendatang lagi. Saya minta yang berdoa, tenaga dan finansial. Dari 150 merucut 30 bata cuma 10. Yang ketiga itu doa, tenaga, finansial. Udah jalan aja. Mulai dari sini saya ketua. Udah pemata aja ketuanya. Udah. Saya pegang begitu. Akhirnya sudah di tengah jalan, sudah kira-kira 2013. Ini sambil jalan ya, datang door to door nih anaknya Pak Juhan. Waktu dari masih SMP, sekarang kan udah kuliah, udah di Fakultas Perhotelan, buat keluar nih. Malah tadi suaminya kan di Hotel Santika. Itu dasar di sekolahan dari sini. Harus ada yang dari perhotelan, pariwisata. Nah,
Nah, jadi itulah. Hanya sekarang lagi ketemu. Ini anaknya ibu yang diobati. Nanti kita ke sana. Door to door. Door to door. Nah, door to door berdua tuh sama laki-laki perempuan. Si laki-laki ini kalau nggak salah si Wawan, bawa brosur. Anak sekolah datang. Wah, gratis. Kan bikin ya, belum gini. Tempat mandi, tempat apa dulu. Saya melobi balik diklat kehutanan. Saya kan kenal guru besarnya itu, namanya Pak Edi Selamat. Pak Edi, kalau balai diklat kehutanan, kalau mau pelatihan di sini, Pak Edi melatih itu adalah kohut-kohut yang dari seluruh Indonesia di situ, dipraktekkan di sini, bikin interpreter, dan bikin secara perencanaan, dan bikin secara desain yang benar. Ya dia diklat di sini. Orang pada makan di situ, di daun, di apa, ayo meliwat. Artinya kita ini udah dikenal bahwa benar-benar dari pejabat daerah Taman Nasional itu Pamarta dari nol. 2016 saya diundang ke Jakarta, ditemukan dengan 85 orang se-Indonesia yang punya prestasi semua. Di situ kejuaraan 2 ketiga. 1 2 3. 1 2 3 itu kan siapa orang 85 orang? Bayang. Wanas Lestari hanya 3 kategorinya 1 2 3. Akhirnya pas saya masuk kedua. Dari 85 orang, bayang. Pamarta hanya 9 yang masuk ke balkon di sidang DPR MPR. Kan biasanya tanggal 16-17 itu sidang 2 kali antara DPR MPR sama itu tuh melaporkan tentang kenaikan negara dipimpin oleh Jokowi. Waduh, kayak mimpi Pak di dalam. Kata Pak Bupati waktu itu, saya aja belum pernah ke sana, Pak Marta. Pak Marta udah diundang ke sana. Nah, langsung saya mendapat tantangan dengan beliau di sana. Terus langsung saya dinobatkan sebagai juara kedua. Nangis saja. Kayak DPR MPR tuh kayak gini, kayak bintang-bintang di atas. Dingin aja masuk ke situ dingin, dan nggak boleh makan, nggak boleh apa, minum aja bawa minum petung-petung nggak boleh, nggak boleh gas aja, keluar udah gini nggak boleh, udah duduk aja. Saya upacara jam 9 dari setengah 7 lah. Nah, artinya kita benar-benar di sini merasakan itu belum berapa Pak, sampai saya dibawa ke surga tersebut terpopuler di Indonesia. Di sini tuh dapat sesudah tadi kita banyak prestasi, klimaksnya bahwa kita ini sekarang sampai dijadikan sebagai desa wisata. Desa wisata magnetnya dari sini. Nah, di Taman Nasional sepertinya saya ciptakan lagi dengan teman-teman di sana itu ada Buper Awelega. Buper Awelega itu kayak alun-alun yang luasnya 3 hektar. Di situ tuh rata kayak alun-alun aja. Nah itu saya mau dibikinkan sebagai camping ground, camping mobil di situ yang katanya satu mobil itu bisa 1 juta 2 juta semalam. Nah nanti di situ aksesnya udah masuk, mobil udah masuk ke sana, view-nya bagus. Itu dekat Gunung Larangan di situ Bapak. Nah artinya kita punya konsep ke depan. Terus kedua, di situ ada yang namanya elang Jawa, endemik Ciremai. Elang Jawa itu burung Garuda. Terus elang Jawa surili ininya. Kalau lagi loncat itu ketawa. Nah iya ketawa. Terus yang ketiga lutung. Lu keempat monyet biasa. Nah, terus macan tutul. Nah, terus di situ binatang-binatang yang namanya burung lontok, burung apa. Pokoknya kalau malam di situ jam 5 pagi sampai jam 7 itu berkicau. Nah, itu mau dikemas sebagai camping ground yang benar-benar alami dan benar-benar suasana di alam. Hening.
Nah, mobil bisa berjejer di dalam. Itu konsepnya kami, desa wisata. Terus yang kedua, pengamatan satwa yang tadi itu mahal, jutaan. Sekali neropong klub, mahal itu. Nah, nanti kita akan sebagai namanya istilahnya pengamatan satwa endemik Ciremai, Gunung Ciremai, yaitu di Buper Awilega Cipete sebagai wisata ekologi nasional. Nah, di sini ada suatu arboretum. Saya bikin arboretum, yang namanya arboretum itu bahasanya saya juga dulu nggak ngerti bahwa arboretum itu adalah suatu buatan hutan lindung. Saya bikin 2 hektar. Menempel dengan hutan lindung bener, yaitu hutan lindung yang 12 hektar itu Gunung Larangan. Nah, jadi benar-benar saya dibikin salah satu hutan lindung yang endemiknya endemik. Ada kalau nggak salah ada 70 macam 70 macam endemik Ciremai. Itu ada guide-nya dan ada yang ahlinya, seperti pohon benda, sangsaratang, terus pohon-pohon inilah, iplik, terus pohon kiara, pohon apa, itu ada sekian, itu ada yang apa banget orangnya. Nah, jadi dibikin hutan lindung, saya bikin 2 hektar, itu yang 12 itu alam, yang ininya besar-besar. Nah, ini tadinya kan ini saya tuh boleh dikatakan hanya 3 lah kalau nggak salah. 3. Cipete, terus sama Panten, terus sama itu tuh sama yang nama Sangiang. Rencana kita situ. Mau Pak Marta mau ciptakan di Gunung Ciremainya. Iya, itu yang pertama. Betul. Nah, sekarang udah 15 tempat wisata titik yang ada di Gunung Ciremai. Nah, yang berkooperasi 2012 hanya di Cipete. Koperasi Agung Lestari dulu. Sampai sekarang jasa Koperasi Agung Lestari Cipete. Nah, artinya gini, dulu mah kita boleh dikatakan mau berkooperasi ya, mau enggak, tapi saya benar-benar menciptakan koperasi 2012 selalu RAT. Nah, koperasinya sekarang sudah juara nasional terbaik langsung dari Ibu Menteri, tanda tangannya juga, plakatnya juga, penghargaannya juga. Oke, siap. Tepuk tangan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Dadan. Saya di sini sebagai Kepala Resort Taman Nasional Gunung Ciremai. Saya ditugaskan di sini dari tahun 2008, yang mana Taman Nasional Gunung Ciremai ini adalah berfungsi sebagai kawasan pelindungan, pengawetan, juga pengamatan. Kebetulan di sekitar ini adalah lokasi yang sedang dikembangkan menjadi salah satu objek wisata alam, yaitu Curug Cipete. Di mana dalam pengolahan Curug Cipete ini kami sepenuhnya memberikan mandat kepada masyarakat untuk mengelola kawasan. Cuma intinya selain dimanfaatkan juga dijaga kelestariannya. Dan alhamdulillah masyarakat yang dulunya mungkin di sini adalah sebagai perambah kawasan, sekarang sudah turun, tidak lagi merusak atau merambah kawasan. Dan masyarakat oleh pemerintah diberikan kesempatan untuk mengelola objek wisata alam Curug Cipete. Nah, ini adalah salah satu tokoh mungkin dulu yang mengawal kami, dulu yang sama-sama kami membangun objek wisata alam ini, yang mana dulu wisata alam ini tidak pernah berarti untuk apa-apa untuk masyarakat. Sekarang sudah bisa menjadikan salah satu andalan dari objek wisata ini, menjadikan andalan dari Kabupaten Majalengka. Ini adalah Pak Marta yang selama ini setia mendampingi saya selama ini. Demikian perkenalan saya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.